Tokoh ini unik, dia hadir hampir dalam semua sejarah politik Indonesia. Waktu mahasiswa dia demonstran 66, lalu tumbuh sebagai pengusaha di era Orde Baru, era reformasi, masuk di dalam pemerintahan baru, sampai menjadi wakil presiden SBY, lalu jadi wakil presiden Pak Jokowi. Jadi sosok ini paham tentang model-model pembuatan kebijakan. Apa beda pembuatan kebijakan di era SBY dan era Pak Jokowi? Dia terlibat juga dalam banyak upaya perdamaian dunia, itu mendamaikan soal Aceh, soal Poso, segala macam, bahkan di luar negeri, Myanmar, konflik politik di Thailand. Jadi saya mau bertemu dengan dia dalam keinginan saya untuk mengetahui apa perspektif dia atau cara dia melihat perkembangan politik terakhir. Dan orang anggap bahwa yang bersangkutan pro Anies. Tapi kita akan ikuti perbincangan dengan Yusuf Kalla. Saya Rocky Gerung dari RJTV mau bercakap-cakap sampai tuntas apa isi kepala Pak JK dan apa perspektif dia tentang Indonesia. Oke, tunggu. Oke teman-teman, saya ada di rumah seseorang yang paham seluruh aspek kehidupan negara ini. Dari politik, bisnis apalagi itu, dan kemanusiaan tuh. Yusuf Kalla. Paham tentang arah Indonesia dan kadangkala orang diam-diam berguru sebetulnya hanya dari artikel-artikel yang tulis Pak Yusuf Kalla. Beberapa hari lalu Pak Yusuf Kalla menulis di Kompas. Dan semua orang tercengang bahwa ada analisis yang optimistis sebetulnya untuk menghalangi pesimisme bangsa ini melihat perkembangan ekonomi. Tapi di balik optimisme itu ada kritik tajam dari Pak JK tentang cara menangani ekonomi, terutama teori inflasi yang sebetulnya salah kaprah. Saya sudah berbincang dengan beliau tadi, tapi kita ingin lihat masa depan Indonesia dari perspektif seseorang yang punya pengalaman dalam membuat kebijakan tuh. Tentu ada beda misalnya cara Pak SBY memimpin negara dengan cara Pak Jokowi. Tapi dalam perbedaan itu yang mampu menunjukkan perbedaan itu hanya orang yang pernah ada di dua jenis pemerintahan itu. Dan Pak Yusuf Kalla betul-betul ada di situ. Jadi kalau Pak Yusuf Kalla bikin perbandingan tentang keadaan Indonesia dan proyeksi kita ke depan, apa yang akan terjadi di 2024 begitu ada pemilu, pada saat yang sama ada krisis energi, pangan, lalu potensi terjadi ketegangan di Indo-Pasifik dan itu artinya akan membatalkan, mungkin pemilu juga bisa batal karena variabel yang tidak kita ketahui itu. Nah sebelum kita mulai saya terima kasih Pak Yusuf Kalla diterima di sini ya. Dan saya selalu tertarik masuk rumah ini rumah sederhana sebetulnya hanya 2 kamar. Dan dalam 2 kamar itu ada sejarah panjang. Sejarah seorang mahasiswa yang aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, lalu jadi demonstran di tahun 66, lalu tumbuh jadi pengusaha dan bikin banyak kontroversi selama politik di Golkar pertama. Tapi orang sekarang ingin lihat keterangan atau refleksi Pak JK menghadapi 2024. Kita mulai dari situ dulu, Pak JK. Silakan. Ya, pemilu setiap 5 tahun itu peristiwa terpenting dalam setiap negara kita. Karena disitulah kita memilih pemimpin. Dan pemimpinlah yang akan memberi arah pemerintah yang bisa memajukan pemerintah. Tapi kalau salah, bisa juga menenggelamkan pemerintah negara kan. Jadi itu pengalaman di banyak negara, banyak kita juga seperti itu. Sehingga kita harus betul-betul dalam pemilu ini. Saya sangat setuju dengan Pak Jokowi yang selalu mengatakan kita jaga demokrasi, kita jaga konstitusi, kita jaga
apa itu kemauan rakyat. Ya, artinya beliau sebenarnya demokrat. Yang penting pelaksanaannya harus seperti itu. Tapi akhir-akhir ini justru keterangan Pak Jokowi dibantah oleh misalnya Billy Del menganggap Indonesia di era Pak Jokowi itu masuk pada semi otoritarianisme tuh, dan mungkin itu cara pandang luar negeri, tetapi ada dalil-dalil yang saya kira kita juga paham bahwa ini masyarakat terpecah, masih ada soal Islamofobi itu. Karena itu saya katakan tadi, idenya saya sangat butuh dan harus dilaksanakan seperti itu. Ya, jangan idenya pelaksanaan berbeda dengan ide kan. Coba kita evaluasi sedikit nih, kenapa ide yang bagus itu dalam ucapan bahkan dalam nawacita disebutkan itu seperti terhalang, bukan terhambat lah, terhalang untuk diwujudkan, sehingga demokrasi kita dianggap ya ini cuma tukar tambah antara oligarki dan partai. Ya, itu yang perlu diperbaiki. Jadi ya artinya seperti menjelang pemilu itu sebagai presiden kepala negara tentu menjaga demokrasi itu sendiri berjalan dengan baik. Sebagai presiden yang tentu sudah 2 kali harus betul-betul netral, betul-betul menjaga kehidupan sesuai dengan undang-undang. Dia sekarang nggak netral Pak JK, langsung pro Prabowo. Iya, semua orang bisa punya preferensi. Tapi kalau tidak boleh sebagai presiden kan. Memilih langsung seperti kan artinya mau mengatakan Anies nggak penting, Prabowo lebih penting. Padahal pemilu belum dimulai, itu kurang bagus ya. Ya, bagus bahwa kita sendiri punya pilihan-pilihan itu apa itu suatu hak gitu kan. Tapi tentu ada alasan masing-masing. Ya perlu kita jaga. Gitu. Coba kita lakukan refleksi sejenak gitu ya. Seandainya siapapun yang terpilih 2024 dengan beban masyarakat yang terbelah ini, terutama soal agama, soal sara, dengan potensi kekacauan ekonomi politik di Asia Pasifik tuh. Apa kira-kira yang dibayangkan Pak Jokowi? Misalnya seseorang terpilih, siapapun itu, Prabowo, Anies segala macam tuh, terpilih di 2024, kira-kira bulan pertama beban itu akan terasa dalam sidang-sidang awal kabinet. Begini, saya selalu menghargai kalau ditanya, Bapak memilih siapa? Saya bilang saya memilih pemimpin yang baik dapat memajukan bangsa ini dengan adil. Kedua, tentu yang tujuan itu ada kriterianya. Pertama, calon pemimpin itu harus mempunyai leadership yang kuat, kepemimpinan yang baik, leader. Artinya kalau leader harus tegas, harus menganalisa, baru ambil keputusan yang bertanggung jawab kan. Kedua, harus ada pengalaman. Kalau tidak ada pengalaman, bagaimana? Ya kan? Kita melihat beberapa situasi kita tanpa mengetahui masalah, kemudian bisa masalah. Ketiga, dia harus ada kecerdasan. Kalau tidak ada kecerdasan, juga berbahaya. Ekonomi, politik, sosial, internasional. Ya namanya Presiden Republik Indonesia 270 juta penduduk. Ya kalau tanpa pergaulan internasional juga bagaimana? Keempat, kita harus ada track record daripada pemimpin itu. Artinya track record bagaimana sampai sekarang ini, apa yang terjadi perbuatannya, apa yang salah, harus ada track record. Jadi kita harus seperti itu, bukan hanya karena kita teman, kita satu golongan apa. Itu tidak bisa dihindari. Tapi apapun kita harus objektif dulu. Ada syarat-syarat objektifnya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat syarat objektif itu, terutama tadi saya minta komentar Pak JK, ini pengalaman internasional ini penting. Kemampuan untuk membuat kalimat diplomatis karena ketegangan global. Itu kalau kita mulai lihat, itu siapa yang nggak masuk di situ tuh? Anies pasti masuk tuh. Ganjar kurang bisa masuk karena pengalaman internasional tuh, kemampuan membaca global. Tapi mungkin dia ada timnya tuh.
Mbak Puan juga agak sulit gitu. Jadi kita memang butuh satu dalil bahwa pemimpin masa depan dia betul-betul mesti bermental leader, bukan dealer gitu. Iya, iya. Dan kalau saya nggak mau analisis namanya tuh, tapi kalau kita lihat hari-hari ini, Anies merajalela sebetulnya dituntun oleh relawan. Saya dalam sebulan ini mungkin udah 30 daerah saya datangi. Orang menganggap Anies itu harus diasuh oleh relawan. Kalau diasuh oleh partai itu pasti ada transaksi. Jadi relawan di daerah merasa sayang sekali ya Anies tiba-tiba jadi dibesarkan oleh Nasdem. Padahal Anies dideklarasikan oleh relawan itu. Jadi ada hal yang masuk akal sekarang, orang ingin lihat pemilu itu bersih. Nah pertanyaan saya, deteksi Pak JK itu, money politik seberapa mungkin masih akan menerobos? Pasti mungkin, tapi atau saya balik, bagaimana cara kita mengaktifkan akal sehat supaya kita bisa halangi money politics? Partai, relawan, dua-dua penting. Sama penting. Partai dan relawan, oke. Yes, karena orang tidak bisa jadi calon presiden tanpa dukungan partai 20% kursi DPR. Ya. Ya kan? Itu pertama. Jadi justru relawan kedua. Tapi kita siapapun presiden terpilih kalau masyarakat memilih dan itu digerakkan oleh relawan. Jadi kedua-duanya penting seperti itu. Nah, memang harus sinkron. Money politics itu sebenarnya itu terjadi karena biaya politiknya mahal. Ya. Itu terjadi mahal. Dan sangat membahayakan semuanya. Bukan saja kebawanya itu jadi masalah. Ya. Itu salah satu penyebab money politics itu berjalan. Itu karena syarat 20% daripada threshold untuk menjadi bupati. Pak JK sendiri posisi pribadinya anti apa pro 20%? Oh harus turun menurut saya. Okay, waktu saya jadi wapres, itu hanya 4%. Iya. 2004. Jadi ini betul-betul 20% ini siksaan terhadap demokrasi ya? Iya, contohnya kenapa Anda bicara money politics. Pertama untuk mencari 20%, semua tahu bahwa ada biayanya, ada maharnya, macam-macam. Dan makin mahal. Nah, kemudian biaya kampanyenya dan semacam-macam. Nah, karena itu maka seakan-akan sekarang ini menjadi pejabat mulai bupati, wali kota, gubernur, mungkin saja presiden, itu semacam investasi. Dan akhirnya sangat tergantung kepada sponsornya kan. Contoh bupati, wali kota dan sebagainya. Akibatnya di suatu kota sponsor ini kemudian terpilih macam-macam lah, minta izin untuk apa, lahan, soalnya gampang jadi. Minta izin tambang. Nah, dulu saya kan ada bupati, ada gubernur karena saya. Itulah kemudian timbul money politics sebenarnya. Nah, jadi biaya politiknya yang harus kita turunkan. Nah, kalau biaya politiknya sama saja usaha. Kalau ongkos kita turunkan, maka harga barang bisa kita turunkan. Oke, itu hal yang kita ingin benahi nanti itu, yang mungkin presiden berikut kita paksa supaya benahi ini. Kalau sekarang ya kayak masih 50-50, tapi orang tetap merasa kayak kita cicil kebersihan politik kita. Nah, saya selalu punya feeling, punya intuisi, Pak JK itu dengan statistik yang kecil, mungkin di kantong ada hitungan kecil, elektabilitas itu, lalu statistik itu diperlukan, data tentang persaingan capres. Tetapi ada intuisi tentang kesosialan manusia itu. Pak JK hidup di dua wilayah yang keras politik, ekonomi, dan ada wilayah yang soft, perdamaian, mengupayakan perdamaian, sekarang di PMI. Jadi ada dua JK sebetulnya yang berupaya untuk mengontrol, kan dalam politik ekonomi bisa ada kontrol yang kuat. Dan JK, mental JK atau batin JK yang berupaya untuk mengasuh tuh. Perdamaian harus diasuh, soal-soal kemanusiaan harus diasuh tuh. Menyelaraskan itu Pak JK tuh. Kan kadang-kala dipanggil oleh naluri kemanusiaan, tapi ya saya pemimpin bisnis, saya menguasai Golkar. Bagaimana itu
diharmoniskan? Sebenarnya hampir sama. Inti daripada dua-duanya ada persamaannya dan perbedaannya. Kalau politik, bisnis, selalu ada komprominya politik itu. Oke. Kita berpolitik, berdebat, akhirnya improve. Perdamaian juga pada akhirnya kompromi, yang win-win. Nah, jadi cara berpikirnya saya pakai sama. Nah, untuk perdamaian dan politik dan bisnis itu selalu bagaimana kita membuat kompromi yang baik, yang saling menguntungkan. Nah, disitulah timbul logika. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan, nah itu pengetahuan. Kalau saya mendamaikan daerah Poso, Ambon, Aceh, juga sekarang dulu kita hampir saja kita mestinya Thailand kita damaikan, cuma dibocorin waktu itu. Akhirnya Itu apa kasus apa ya? Thailand Selatan. Thailand. Iya, Thailand. Thailand Selatan, Patani. Iya itu. Nah, karena itu kalau ingin mengetahui sesuatu, ingin mendamaikan orang, maka backgroundnya kenapa dia konflik, kita harus tahu. Banyak orang, contohnya Aceh, banyak orang menganggap itu karena syariat Islam. Tidak, Aceh itu karena ekonomi, faktor ekonomi. Kenapa Aceh itu kaya sumber daya alam, gas, tapi daerahnya tidak maju, miskin. Jadi merasa bahwa kekayaan ini di pusat ambil sebagian besarnya kan, sehingga marah. Sama dengan di Ambon, Poso. Itu orang berpikir konflik agama, bukan. Itu konflik politik. Karena tiba-tiba kita demokrasi, dulu Ambon, Poso penduduk Islam Kristen hampir sama ya. Jadi terjadi harmoni waktu zamannya Pak Harto. Harmoni. Kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen. Sebaliknya kalau gubernurnya Kristen, wakilnya Islam. Jadi ada harmoni di daerah itu. Begitu demokrasinya liberal, tiba-tiba penduduk Islam masih karena Maluku masih tergabung dengan Maluku Utara, lebih banyak sedikit. Begitu pilkada, maka pemilu partai-partai yang berbasis Islam yang banyak menang. Akhirnya terjadilah suatu disharmoni karena gubernur, wakil gubernur, ketua DPR berbeda dengan seperti yang menjaga harmoni itu. Jadi kita harus pelajari, karena itu kalau saya butuh waktu kira-kira sebulan mempelajari background daripada semua. Background. Nah, sama bisnis juga begitu. Kalau kita ingin mempelajari mau bikin bisnis apa, kita harus pelajari, bikin proposal tentunya kan. Begitu ya politik, kita harus tahu ini maunya PDP bagaimana, maunya Golkar gimana. Nah, itulah waktu saya wapres, walaupun PDP oposisi. Kalau ada soal, saya pertama konsultasi dengan PDP. Karena dia potensial untuk mengganggu pada waktu Tidak, itu. saya tentu ingin supaya dia setuju. Malah kadang-kadang Pak Panda, waktu itu selalu ketua fraksinya, selalu mengatakan kepada Golkar, semua persoalan saya lebih duluan tahu daripada kamu, orang Golkar. Karena saya Golkar itu agak kenapa? Ya, kamu kan tinggal saya perintah. Kalau PDP saya harus negosiasi. Contohnya. Itu masuk akal. Jadi semua aman. Ada hal yang ingin orang selalu tahu. Pak JK pernah bersama Pak SBY, lalu bersama Pak Jokowi itu. Dan orang kenal ada dua kultur yang bukan berbeda, berlainan tuh cara mengambil keputusan atau kalau rapat tuh debatnya apa sebetulnya? Apakah dengan Pak JK ada di Pak SBY merasa bahwa bagian-bagian pemerintahan yang sangat teknis diambil alih Pak JK itu. Sebaliknya dengan Pak Jokowi orang mau tahu kalau mengulas kebijakan itu seperti apa tuh. Jadi dua kultur yang dihuni oleh seorang JK itu kira-kira bagaimana bedanya? Iya, memang bagi saya itu sangat beda memang.
waktu zamannya SBY, masalah-masalah ekonomi khususnya dan masalah-masalah Indonesia Timur itu saya yang tanggung jawab besar, saya menanganinya. Dan itu termasuk sebenarnya persetujuan awal. Waktu kita setuju bersama-sama itu bahwa oke, kita saya tangani ekonomi. Sehingga masalah-masalah ekonomi kan jelas dan ya kita selesaikan, keputusannya cepat. Teknokratik. Ya, dan kalau Pak Jokowi ini semua hal dirapatkan, semua hal. Memang kadang-kadang rapat itu berlebihan. Waktu itu saya pernah nanya Sekap tahun 2005 berapa rapat tahun ini? Tahun lalu. Kurang lebih 250 rapat. Anda bisa bayangkan, kadang-kadang ada 2-3 rapat sehari. Ya. Jadi menteri itu kadang-kadang susah keluar daerah karena tiba-tiba dipanggil rapat dan tiba-tiba dan ada kalau bicara perdebatan, dua-duanya hampir tidak ada perdebatan. Maksudnya? Sejak dulu pemerintah kita sistemnya memang tidak ada perdebatan. Saya Pak Harto atau mungkin waktu zamannya Pak Habibie mungkin ada perdebatan karena dia terbuka ya. Semua caranya Melaporkan sesuatu. Kalau zaman Pak SBY, ya kalau sudah tahu kalau masalah ekonomi, di sini apa masalahnya Pak? Mari kita selesaikan. Masalah apapun, masalah investasi, perpinyakan atau apa pertambangan, masalah perdagangan, kita tangani. Jadi jelas itu. Kalau zaman sekarang itu rapat semua. Kalau waktu saya di kabinet selalu Wapres berbicara terakhir, kesimpulannya apa? Ya sama ambil kesimpulan sesuai pikiran saya kan. Ini kesimpulan. Anda melaporkan ini, tapi masalahnya di sini dan kesimpulannya di sini. Nah, sekarang ya saya tidak tahu bagaimana siapa yang ambil kesimpulan di. Pasti Pak Luhut. Mungkin saya karena tidak pernah hadir lagi. Yang jelas banyak hal ditangani Pak Luhut. Orangnya memang sangat progresif, walaupun kadang-kadang juga ada masalah di menteri lainnya. Katakanlah COVID. Mestinya kan Menteri Kesehatan, tapi tanggung jawab bukan Menteri Kesehatan, tanggung jawab Pak Luhut. Dibagi dua lagi. Ya, macam itulah gaya. Semua pemimpin tidak ada yang sama. Sama dengan pelukis, tidak ada yang sama. Pelukis itu kan masing-masing sesuai pengetahuannya, leadership-nya dan. Saya balik ke keadaan hari ini ya. Jadi tetap ada kecurigaan, ini kecurigaan politis biasa aja itu bahwa Pak JK jadi kingmaker buat Anies Baswedan. Karena orang baca bahasa tubuh Pak JK dan ucapan-ucapan di media massa mungkin dalam 1 semester ini. Tapi kemudian orang juga bertanya, seandainya di ujung penentuan keputusan Pak JK akan mengasuh Anies atau akan memanfaatkan suara Golkar untuk memutuskan tuh. Jadi kalau gampang Airlangga atau Anies kira-kira tuh. Yang paling bagus ya Anies dan Airlangga. Tapi kan orang selalu lihat di ujungnya tetap orang ingin konsultasi dengan Pak JK tuh. Karena Pak JK punya resources politik, resources ekonomi di belakang pemilu nanti itu. Ya memang kalau dalam perkembangannya saya dekat dengan semua pihak. Ya, itu kalau secara pribadi. Saya dekat Anies karena dia dulu rektor perwira, saya pembina yayasan. Nah, itu benar. Dan tiap Jumat saya dan makan sama-sama. Ya kita berdiskusi. Saya ya berikan mereka wawasan ekonomi politik tiap Jumat dengan bukan saja dia
pembantu rektor, dosen-dosen apa mana. Jadi saya kasih WhatsApp tiap Jumat. Waktu saya bukan wakil presiden ya. Waktu bukan lagi. Kedua waktu Anies jadi gubernur, kan semua orang tahu saya yang dulu punya. Tapi saya berterima kasih bahwa dalam beberapa jam saja saya telepon, itu Gerindra dan PKS langsung dukung. Tengah malam ya? Tengah malam di sini, saya di New York. Gitu. Iya, saya ikut itu peristiwa itu. Waktu itu saya kadang-kadang ketawa juga, aneh juga ini keadaan. Para Ahoker yang kalah waktu pemilu sampai sekarang masih marah ya. Artinya tidak paham demokrasi. Ya, itu jadi. Nah, contohnya gitu. Nah, soal pilihan lain, semua ada. Saya ketua Golkar tahun 2004 sampai 2009. Ada acara Golkar, saya datang. Erlangga datang sini konsultasi, saya terima. Nah, dan juga lain-lain. Pak Prabowo ketemu, ingin ketemu saya di Makassar. Oke, kita ketemu. Ini silaturahim, oke. Dia malah minta jangan sini. Oke, saya terima semua. Tapi tentu sebagai pribadi saya ada preferensi tentunya sesuai tadi apa yang saya katakan tadi, bahwa saya mempunyai suatu kriteria dan saya juga mengharapkan kita semua itu memilih objektivitas berdasarkan kriteria. Karena itu kalau kita bicara memilih berdasarkan itu, maka apa yang orang katakan jangan berpolitik identitas, ia akan selesai kan. Bukan karena entitasnya apa. Walaupun kemarin yang justru orang mengatakan identitas, tapi justru pelakunya, calon-calon itu justru mendahulukan identitas. Iya. Contohnya gini, lihat aja, semua calon presiden itu atau calon-calon presiden, kalau mau jadi calon, mau kampanye, kemana dia pergi pertama? Masjid. Ke pesantren. Tidak ke masjid, ke pesantren. Ketemu kiai, siapapun. Jadi bukan satu, dia bisa keliling ke 100 pesantren. Ini. Jadi sebenarnya orang ingin mempunyai identitas bahwa dia masuk golongan pencinta kiai atau masuk Islam yang baik. Jadi bukan politik yang begitu. Atau partai politik itu justru mencari identitas. Coba saya tanya, siapa calon yang tidak ke pesantren? Semua. Saya juga dulu. Dan ke pesantren harus ada oleh-oleh. Oh ya, itu tradisi begini. Oleh-oleh ke pesantren itu bukan untuk Pak Kiainya. Karena Pak Kiai itu dengan pesantren satu. Satu kasnya kan. Jadi kalau Anda bantu Pak Kiai, berarti membantu 2.000 santri di situ. Untuk makannya macam-macam. Nah, jadi bukan kiai ya, santrinya dibantu dengan itu. Dan tidak ada kiai yang kaya, kan? Walaupun dia punya pesantren besar. Jadi ini kita sadari. Saya katakan, saya pun, Jokowi pun, Pak SBY, ya pasti pertama kali kita dulu kemana? Pesantren mana nih? Pesantren di Banyuwangi, pesantren Kediri, pesantren di mana? Di Jawa Barat. Semuanya begitu. Jadi mereka mencari identitas. Jadi identitas itu rasa aman komunal sebetulnya. Ya. Oke, dan ya udah itu faktisiti sejarah kita diawali oleh kehidupan politik yang memang dekat dengan kehidupan agama. Ya. Dan itu nggak mungkin diceraikan tuh. Ya. Coba saya pindah sedikit subjek yang masih berkaitan, rasa cemas itu. Sekarang saya merasa ini saya menganalisis Pak Jokowi itu punya rasa cemas terhadap masa depan dia tuh. Setelah dia selesai 2024 ada semacam ketidakpastian tuh karena soal tadi masih ada dendam identitas, juga kasus-kasus yang nggak diselesaikan tuh. Lalu Pak Jokowi secara pragmatis mungkin menganggap ya Pak Prabowo lebih mungkin untuk
menjamin stabilitas politik sehingga impact dari berhentinya Pak Jokowi tidak menyebabkan dia dipersoalkan secara hukum misalnya tuh. Nah itu sinyal itu kita baca karena seminggu ini dua tiga kali Pak Jokowi memuji Pak Prabowo tuh, dan Pak Prabowo sekarang pasang baliho gede-gede tuh memuji kembali Pak Jokowi. Jadi politik jadi puji-pujian itu, bukan lagi yang tadi disebutkan objektivitasnya apa tuh secara objektif. Nah, saya mau minta komentar singkat aja tentang naluri seorang pemimpin yang cemas itu menandakan bahwa ada hal yang nggak dia selesaikan tuh. Kira-kira begitu. Ini kalau saya pakai bahasa yang agak diplomatis. Saya tentu, saya bersama-sama Pak Jokowi selama 5 tahun. Saya secara pribadi mengakui bahwa dari pengalaman, dari kebersamaan, waktu 5 tahun itu saya tidak melihat ada masalah-masalah hukum yang timbul dari jabatannya. Tidak ada, apakah itu masalah katakanlah korupsi, masalah tidak ada. Saya tidak tahu setelah sekarang, saya tidak tahu. Tapi pada zaman saya itu betul tidak ada. Jadi juga mungkin saja apa yang kita selalu kenal post power syndrome. Post power syndrome dan ya semua orang akan mengalami itu. Tapi ada yang menganggap karena saya nggak punya masalah hukum, nggak punya potensi untuk dipersoalkan di kemudian hari, dia bisa lega dalam 2-3 hari itu. Dan saya nggak lihat sinyal itu pada Pak Jokowi. Karena sebetulnya buruk sebagai pemimpin negara kalau sekarang dia udah punya preferensi. Harus Pak Prabowo. Itu artinya aparat akan cenderung untuk menyingkirkan pesaing Pak Prabowo kan. Jadi Anies sebetulnya dirugikan dari segi itu. Nah itu ketidakjujuran dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin nggak sadar bahwa dengan mengucapkan itu Anies disingkirkan. Padahal kompetisi harus dimulai dari garis yang sama. Ini mungkin juga pelajaran sejarah bahwa hampir semua presiden kita, terkecuali yang terakhir Bung Karno turun karena krisis kemudian dijatuhkan kan, akibat malah di tahanan rumah macam-macam. Pak Harto juga begitu, diturunkan secara paksa karena mempunyai akibat dituduh macam-macam korupsi macam-macam. Pak Habibie juga tidak dipilih lagi dengan masalah dianggap masa tim-tim itu dosa beliau, ya kan? Gus Dur juga diturunkan, karena masalah politik, masalah hukum macam-macam. Cuma kemudian Ibu Mega menggantinya, tapi Ibu Mega kemudian juga tidak dipilih kan. Pak SBY so far tidak ada masalah, walaupun tentu banyak isu-isu, berbagai isu muncul kan, Basenturi contohnya, tapi walaupun sampai sekarang juga tidak ada soal. Para presiden juga saling menghormati sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga tidak ada masalah seperti Pak SBY dalam artian hukum yang ada. Tapi pengalaman sebelumnya, jadi itu juga termasuk yang mungkin dikhawatirkan siapapun presidennya, karena pengalaman kita selalu tidak hormat pada presiden sebelumnya. Kalau sekarang saya nangkap bahwa di akar rumput di bawah itu soal ekonomi itu akan terkait dengan soal tadi politik identitas tuh. Saya beri contoh misalnya, seminggu lalu saya habis dari Tasikmalaya, habis naik Gunung Galunggung, bertemu dengan masyarakat di kaki gunung itu, yang dulu adalah basis Kartosuwiryo. Galunggung itu tempat gerilya NII, Negara Islam dan Tentara Islam tuh. Mereka bilang begini, kami tidak ingin negara Islam, kami ingin ada keadilan. Tetapi karena pengertian keadilan kami hanya yang diajarkan di pesantren, yaitu versi Islam, maka kami tuntut fasilitas untuk memungkinkan ide keadilan versi Islam juga dinyatakan tuh. Jadi sebetulnya intinya adalah ketidakadilan tuh. Dan mereka mengkritik Presiden Jokowi karena menganggap terlalu banyak poster
yang memuji-muji. Terima kasih Pak. Waktu itu saya lewat di situ memang banyak betul spanduk kecil-kecil. Terima kasih atas BLT Pak Jokowi. Terima kasih atas sumbangan bantuan upah segala macam. Itu nggak nyambung tuh antara mereka merasa kami tetap dibuat tidak adil tuh. Nah ini hubungan saya dengan saya hubungkan dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin bahwa seorang pemimpin ke depan itu dia mesti paham makro dan mikro kan. Dan kita bertanya sebetulnya lah Pak Jokowi yang pamerkan makronya doang, mikronya dia berantakan sebetulnya kan. Jadi sebetulnya yang lebih penting menghubungkan makro dan mikro, bukan memahami keduanya, linkage-nya apa itu. Saya baca di Kompas, Pak JK nulis soal potensi Indonesia di masa depan itu. Dan orang merasa bahwa Pak JK memperlihatkan cara berpikir yang lain untuk mengatasi kesulitan ekonomi ke depan tuh. Silahkan uraikan sendiri apa sebetulnya tesisnya yang ditulis di Kompas tanggal 7 November kemarin ya. Ya tentu saya pertama di situ menulis, membahas masalah kenapa ini terjadi di dunia ini. Bahwa hanya karena soal pengetahuan sebenarnya. Kenapa terjadi COVID ya kita tahu semua, karena tapi kalau masalah perang ini, jadi Rusia menyebabkan ekonomi makin sulit, hanya karena pemahaman Eropa tidak sadar, dia hanya ikut apa Amerika bilang. Kita embargo Rusia. Eropa ikut embargo. Kalau Eropa, Anda tidak bisa embargo Amerika, karena semua dia punya. Dia punya energi, dia punya industri, dia punya apapun, dia punya pengetahuan, apa dia punya. Tapi Eropa, begitu dia embargo Rusia, langsung ditutup keran gasnya. Langsung ekonomi. Jadi mulainya dari situ, dari keran itu. Berakibat ke Eropa, berakibat kembali ke Amerika, berakibat kepada yang lainnya. Tetapi saya katakan, Indonesia itu tidak, efeknya tidak sebesar itu. Jangan terlalu menakut-nakuti orang akan sepertinya dunia akan gelap pada tahun depan. Tidak seperti itu. Karena antara lain orang takut kepada inflasi, orang takut kepada resesi. Selalu itu menjadi, padahal sebabnya itu saya sudah jelasin. Bahwa ini begitu perang selesai juga ekonomi dunia itu. Tapi salah satu yang itu kan inflasi. Saya jelaskan sejak dulu sebenarnya. Anda jangan berpikir Amerika untuk mengatasi inflasi, mengatasi ekonomi Indonesia. Kalau Amerika dolarnya dipakai seluruh dunia. Jadi kalau dia cetak dolar kemudian kita simpan di kantong kita, itu artinya kita pinjamkan uang ke Amerika tanpa bunga. Nah, sehingga dia defisit, dia cetak terus. Nah sekarang kelebihan. Bukan kelebihan di dunia ini. Karena itu dia tarik kembali dolar itu dengan bunga tinggi. Di Indonesia, kita punya rupiah. Mau kemana kan rupiah? Orang tidak laku Singapura, tidak laku kemana-mana. Jadi maupun bunga rendah, tetap aja uang itu ada di Indonesia. Jadi bukan masalah moneter. Jadi karena itu, jangan ikuti bunga itu selalu dengan inflasi. Inflasi biar 5-6%, biar bunga rendah saja. Karena tidak akan mampu apa-apa. Seperti itu. Ya, kalau bunga tinggi berarti cost tinggi, akan menyebabkan inflasi lebih tinggi lagi. Nah, itu yang saya minta, berpikirlah sesuai kondisi Indonesia. Berpikirlah, kaji ekonomi kita bagaimana. Jangan karena IMF bilang begini, kita ikut IMF. Karena World Bank bilang begini, oh ini benar. Bukan itu letaknya ekonomi kita. Ekonomi kita, saya bilang, krisis apa? Krisis akibat energi dan pangan. Iya, kita punya energi, listrik berlebihan. Menurut PLN. Kita baru diberi penghargaan, kita produksi beras cukup, jadi tidak ada masalah makanan dan tidak ada masalah energi. Kalau itu ditakutkan. Yang kedua, saya bilang pentingnya bahwa karena kita punya pertahanan di sini, justru kita kelebihan di sini. Kalau mau naikkan bunga karena takut dolar pergi, biar aja. Ada senjata kapasitas kita yang sangat penting, yaitu ekspor sumber daya, maka dolarnya jangan pergi ke Singapura dong. Simpan di Indonesia, harus dengan peraturan. Sehingga kita sedang ada devisa, kita
besar dengan kapasitas kita sendiri, bukan karena sistem bunga. Bukan uang Amerika kita pinjam sebentar, pergi lagi, kau sudah untung, pulang lagi. Ini suatu kekayaan yang datang dari perut bumi Indonesia. Karena itu jangan bawa lari ke Singapura. Jadi itulah bahwa kadang-kadang lupa kekuatan kita sendiri atau masalah kita apa. Itulah yang saya sampaikan banyak hal tentang itu. Ya, orang sedikit terbuka pikiran dan mulai menganggap bahwa Indonesia didikte sebetulnya oleh paradigma monetaris Amerika tuh. Dan itu menyebabkan seluruh keterangan pemerintah sebetulnya palsu jadinya kan. Jadi orang merasa bahwa ya kan APBN surplus, tapi kenapa daya beli nggak meningkat? Itu artinya pemerintah nabung uang tuh. Ngapain nabung uang? Kan anggaran mesti dihabiskan kan. Dan orang menduga justru nabung uang untuk 2023 mau main politik. Kira-kira begitu tuh Pak JK. Iya, yang harus didahulukan produktivitas. Betul, tapi untuk enggak. Apa yang ada surplus itu memang surplus biasanya di bulan Agustus September. Ya. Tapi begitu masuk Desember, semua proyek itu dianggap selesai dibayar pada Oktober Desember itu. Bahwa ada surplusnya Pak, ada dewasa ini. Tapi jangan lupa kita harus bayar cicilan utang dan bunga kira-kira 1.000 triliun per tahun. Sekarang ini. Jadi kelebihan itu untuk bayar bunga cicilan utang tahun depan. Atau juga dipakai untuk, memang semua pemerintahan ingin berujung kepada sukses, ingin berujung kepada hal yang baik. Itu juga usah heran, ini ujung pemerintahan, tapi selalu mengatakan nanti gelap, nanti sulit kita. Padahal di ujung pemerintahan mesti mengatakan kita selesaikan pemerintahan ini dengan gagah berani. Jangan mengatakan oh bahaya, selalu. Karena itu saya ya orang mengatakan teguran tidak, saya sampaikan hal-hal itu kepada Menteri Keuangan. Jangan kasih takut-takut orang, jangan kasih gelap orang. Nanti kalau semua pejabat bicara gelap situasi. Pak JK masih kasih critical notes ke Ibu Sri Mulyani itu? Saya WA biasanya. Oke. Nah, akan mengakibatkan kalau ada pikiran masyarakat, maka ibu-ibu yang punya tabungan dia ganti ke dolar supaya aman. Pengusaha berhenti inflasi, dia tabung dolarnya. Kelihatan sudah terjadi itu. Oh iya, akibatnya apa? Ya, rupiah melemah. Dan makin tidak jalan investasi. Karena tidak ada harapan. Semua orang berinvestasi kalau ada harapan. Begitu Anda mengatakan tidak ada harapan, dia berhenti atau pindah ke negara lain. Oke, ini bagian terakhir nih Pak JK nih. Ada dilema sekarang tuh. Akan ada pemilu 2024. Dan persediaan energi, sebut aja kesabaran publik itu udah di ujung nih. Karena mulai terjadi seluruh harga tuh naik tuh. Mak-mak akhirnya memutuskan untuk apapun siapapun dia, kita nggak peduli kalau dia berbau Jokowi itu. Orang pergi pada Anies, itu gairah pada Anies besar sekali itu. Pada saat yang sama Pak Jokowi nggak menginginkan Anies karena Anies ya tetap dianggap diasuh di dalam wilayah yang lain tuh dari awal tuh. Walaupun Anies mungkin secara pragmatis akan sedikit siksak dengan teori dia itu continuity and change. Tetapi orang tahu bahwa hanya Anies yang bisa dikontraskan dengan Jokowi. Dan orang memang ingin lihat pemimpin ke depan itu kontras dengan Jokowi itu. Ini sosiologi masyarakat Indonesia begitu tuh. Nah itu yang saya mau uji dalam analisis Pak JK, kalau gairah ini tumbuh di luar kontrol organisasi, di luar kontrol sistem politik, lalu terjadi gerakan massa di situ tuh, itu potensial terjadi karena krisis. Lalu ekonomi internasional, politik internasional bergejolak menjelang 2024, dan akhirnya orang tiba pada kesadaran, ya udah kita lakukan suksesi di luar sistem elektoral, karena akan berantakan tuh. Lalu orang menganggap, tapi perlu ada semacam dewan, semacam majelis gitu. Lalu diundang Pak JK sebagai salah satu tokoh untuk duduk di dalam dewan itu. Dewan yang, dewan transisi,
bukan dewan makar, dewan transisi untuk memprediksi kalau electoral politics itu gagal tuh. Siapa lagi misalnya orang minta dari dalam kekuasaan ada Pak Luhut masuk di situ tuh. Mungkin dari Islam diminta Pak Habib Rizik. Jadi semacam keadaan yang memang kita bayangkan. Nah kita mesti bersiap di situ juga karena anything goes. Kita nggak pernah menduga bahwa keadaan itu sesulit hari ini nih. Apalagi kalau pemerintah mulai takut-takuti ya APBN kita bolong segala macam tuh. Padahal dia punya simpanan. Nah ini semua hal yang boleh saya sebut keadaan yang extraordinary sangat mungkin berlangsung dalam 2 semester ini. Pandangan Pak JK kalau diperlukan dewan semacam itu. Sebagai orang yang pengalaman untuk mengatasi berbagai macam konflik ya. Kalau soal dewan, kita tidak kekurangan dewan. Ada One Team Press. Ada Dewan Moneter yang nggak jalan. Ada KSSK. Okay. Yes. Jadi. Tapi orang butuh sesuatu di luar dewan-dewan resmi pemerintah nih. Ya, itu One Team Press sebenarnya. Itu dewan di luar pemerintah. One Team Press. Ya, walaupun tentu tergantung. Kan tapi Ibu bicara bikin rekomendasi, ya dibaca pun saya tidak tahu apa presiden baca itu rekomendasi. Karena presiden kita presidensial, itu tidak bisa jatuhkan. Berbeda dengan Inggris yang 45 menit jatuh, atau Malaysia bisa jatuh, kita tidak bisa kan. Jadi ya, secara legal tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi keadaan sosial bisa menyebabkan perubahan kepemimpinan tidak melalui pemilu. Oke, itu mungkin karena itulah saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, ini keadaan baik-baik saja, ini aman, ekonomi kita akan berkembang, jangan ada takut. Saya juga mungkin saja terjadi bahwa menakut-nakuti supaya nanti ada keadaan ya itu saya bayangkan darurat. Gitu, ya. Padahal tidak akan terjadi darurat. Rasa takut diproduksi dari istana. Iya. Itu kita hindari karena itu kita saya harapkan media juga jangan terlalu membesarkan itu kan. Wah ini seperti mau kiamat aja ini. Tentu jangan-jangan nanti ada pendapat, wah kalau bukan saya nanti jadi. Itu. Tapi tadi menyangkut awalnya soal Anies dengan Pak Jokowi. Ya. Waktu pemilu 2014 orang yang paling dekat dengan Jokowi itu Anies. Iya dia juru bicara. Juru bicara dia hampir 24 jam bersama Jokowi. Kemanapun Jokowi dia ada di sampingnya, bukan di belakangnya, di sampingnya. Berpidato pun ada sama dia. Yang catat apa yang masalah Anies lah. Dan kemudian jadi menteri. Saya tidak tahu tiba-tiba kok agak jauh. Padahal orang yang sekarang dekat itu jauh waktu itu. Bisa didekatkan lagi kalau wakil presidennya sama dengan Gibran. Sama dengan saya. Yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta di gubernur kan saya. Ya, itu. Nah, yang ajak secara personal saya. Dan yang uruskan dengan Ibu Mega, saya yang uruskan dengan Ibu Mega. Ibu Mega setuju. Itu apa sebetulnya kimianya waktu itu? Waktu itu saya menganggap bahwa waktu itu gunungnya Pak Pak Prabowo ya. Nah, terus saya pikir perlu orang yang punya pengalaman dari bawah dan perlu dekat dengan rakyat. Saya ketemu di suatu seminar di PDIP di Semarang. Saya Pak Bibit dengan Pak Jokowi. Selesai seminar kita makan di PDIP. Ada Pak JK, ada Pak Prabowo, ada bukan Pak Bibit. Bibit dan Gubernur. Iya. Ada Pak Jokowi, bertiga kita. Nah selesai seminar itu, saya ngomong dengan Cahyo, sekjen PDIP. Bagus juga itu wali kota. Bagus dia untuk kita bawa ke Jakarta. Coba panggil. Dia karena dia makan di tempat umum, kita makan di kamar PDIP, panggil. Pak Wali, bagaimana kalau di Jakarta? Waduh, saya tidak punya partai, Pak, tidak punya ini, tidak punya. Nggak usah bisik-bisik sekarang, Pak. Ya, tidak punya. Oke, saya nguruskan. Jadi saya uruslah termasuk minta persetujuan Ibu Mega. Ibu Mega tidak mau. Jadi saya 2 kali ke Ibu Mega baru. Ya nanti kita survei. Setelah itu 1 bulan kemudian, Ibu Mega setujulah. Ya, oke.
mulailah kita siapkan poskonya. Bentar, saya mau lihat detailnya. Itu kan seminar, tiba-tiba Pak JK punya feeling bahwa Pak Jokowi ini potensial untuk memimpin Jakarta atau apa? Saya melihat kesederhanaannya dia Ya. dan dikasih slide yang tentang bagaimana Solo dia ngomong. Di situ Bang ini punya pengalaman mengelola kota gitu kan. Memang di waktu itu nggak ada orang lain di kepala Pak JK untuk disodorkan jadi gubernur. Iya ada Pak DKI. Fauzi Bowo, ya kan waktu itu Bowo, kan gubernur ya. waktu itu kan. Ya. Nah, tapi Fauzi Bowo saya minta bikin kita bikin tower pemerintah dengan daerah tower 1.000 tower itu. tower gitu. Tapi dia tidak terlalu berminat bikin tower di Kalibata untuk orang untuk lebih rendah, masyarakat umum lah. Dia segel malah, saya marah benar di situ. Saya wapres, siapa yang segel ini pembangunan? Kayak waktu itu saya kasih syarat. Kalau pembangunan kompleks, pokoknya 20% itu harus untuk orang 30% malah harus orang tidak mampu. Mau bikin, mau apartemen mewah, mesti bikin. Oh, tidak terlalu mendukung. Tapi aduh susah nih, tidak melihat ke rakyat. Nah, dari situlah bahwa ini Jokowi ada harapan. Nah, itulah. Tapi juga keadaannya sekarang ini kok sepertinya agak beda dengan awal. jadi semua yang paling dekat, kemudian saya berterima kasih juga kepada Ibu Megawati yang mau mensyaratkan bahwa kalau Jokowi mau jadi presiden harus dengan saya. Saya tidak pernah ketemu Ibu Megawati, tidak pernah ketemu, tidak pernah berkampanye, tidak pernah apa. Cuma saya disampaikan bahwa Ibu Mega berkeras, pokoknya saya mesti wakil. Nanti setelah diputuskan baru saya diundang gitu. Nanti Pak, oh ya Bu, terima kasih. Jadi Ibu Mega itu sangat punya pandangan jauh, punya juga pikiran-pikiran gitu kan, sangat objektif. Tapi kemudian Pak JK di dalam yang viral itu seolah-olah mengatakan salah memilih sehingga kacau kepemimpinan. Kan ada kutipan itu kan? Sebelumnya. Jadi baru setahun Pak Jokowi jadi 2 tahun, terus tadi tanya, ya, maksud kok kenapa baru jadi wali kota, belum 5 tahun jadi gubernur, kok tiba-tiba jadi presiden? Bahaya kalau begitu. Itu konteksnya ya. Ya konteksnya itu kan, artinya pengalamannya belum cukup, ya kan? Jadi karena itulah mungkin pikiran Ibu Mega harus didampingi orang berpengalaman. Jadi Ibu Mega itu sangat objektif, walaupun 2004 saya kalahkan dia. Saya menteri, saya mohon permisi. Kenapa sampai sekarang saya tetap punya hubungan baik, tetap Ibu Mega baik dengan kita semua. Padahal saya lawan dia 2004 dengan SBY. SBY tidak disenangi karena tidak minta izin. Saya minta izin dengan baik. Jadi itu hanya cara saja sebenarnya gitu untuk berhubungan dengan masyarakat ini. Atau sama dengan pemerintahnya cara yang baik sehingga rakyat ikut atau tidak. Mungkin sekarang ini seperti Farouk mengatakan kenapa Anies ini karena cara dia berbicara, walaupun dikatakan oleh Ahok karena pintar bicara, pintar ngomong. Ya mana suka yang pintar bicara atau pintar marah. Ya. Mudahnya untuk Ahok kan marah kan. Oke, teman-teman, 1 jam saya ngobrol dengan Pak JK. Orang yang menyimpan banyak rahasia negara sebetulnya, tapi nanti akan ditulis di biografinya tuh. Dan refleksi Pak JK itu lepas dari kontroversi, ada soal bisnis yang kemarin saya di Poso lalu orang mempersoalkan proyek Pak JK di Poso. Saya bilang oke, nanti saya sampaikan Pak JK. Tapi itu soal yang menyangkut kepentingan bangsa, itu yang kita bicarakan hari ini. Dan teman-teman semua di RJTV Channel nggak ada soal permusuhan. Saya bercakap-cakap dengan Pak JK karena saya ingin gali apa perspektif Pak JK tentang bangsa ke depan. Itu lebih penting sebetulnya. Dan kita tinggalkan percakapan ini untuk dinilai oleh millennials. Mereka yang punya masa depan, mereka yang akan menentukan Indonesia 2045 itu emas atau loyang akhirnya tuh. Kira-kira itu. Terima kasih banyak Pak JK.
Baik, Salam sama-sama. akal sehat. Ya. Oke. Oke.